Wahhab. Ampuni kami ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, majelis jaga hati Al-Fadil yang sangat kita cintai bersama, Habib Hasan Ja'far As-Segaf, pimpinan Majelis Besar Nurul Mustafa, hadir bersama kita. Dan kali ini akan memberi nasihat kita adalah Ustadz Ahmad Dairabi, dan beliau pimpinan Majelis Arbabul Hijab. Allahu Akbar, jazakumullah ya Ustadz. Allahu Akbar. Beliau pakar kitab kuning, dan kali ini temanya zikir. Silakan ikhwah buka surah Al-Ahzab ayat 41. Dan qari akhi fillah jamaah kita setiap subuh Haji Rudi. Silakan buka Al-Ahzab ayat 41. Insyaallah kita yang menyimak mendengar mendapat rahmat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Nasihati kami Al-Fadil Ustaz Ahmad Dairabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama yanbaghi lah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tabarukan bidzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Al-ayah. Wa qala mu'allifi tafsirihim nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa karamatihi amin ya rabbal alamin. Al-ya harfu nida ayyuha munada nakirah maqsudah mabniyatun ala dom ila akhirih. Allahumma sholli wa sallim barikalih. Hadirin al-mukarramun yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan ini saya diberikan kehormatan oleh Ustadz untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata terkait dengan amal ibadah kita atau ilmu agama kita. Tema kita di kesempatan ini adalah ayat surat Al-Ahzab ayat 41. Di dalam redaksi ayat ini ada bunyinya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya pada lapad ya ayyuhalladzina dinamakan huruf nida. Arti huruf ya huruf. Ada huruf versi hijaiyah, ada huruf versi kalimah. Ini versi kalimah. Ya harfu nida. Kemudian ayyuhanya adalah munada nakirah maksudah. Arti munada adalah panggilan, nakirah belum ditentukan, maksudah ada yang dituju, dimaksud.
Kenapa saya sebelum mengupas atau membicarakan ayat ini diperkenalkan dulu tata bahasanya, karena prasyarat untuk bisa menerjemahkan kitab-kitab kuning, Al-Quran, tafsir dan lain sebagainya yang berbahasa Arab, mau tak mau ilmu nahu harus dikuasai. Hadirin yang dirahmati Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Alladzina ini isi mausul badar dari ayyuha. Sebetulnya tanpa alladzina juga bisa. Ya ayyuha amanu, ayu sudah mewakili setiap kita. Kemudian ini ada badal dari ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa saja yang merasa dirinya beriman, ini masuk dalam ayat ini. Apa? Udkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Pengertian zikir menurut batasan ilmu agama Islam adalah kullu amalin bi ibadatillahi fahuwa dzikrullah. Kullu amalin bi ibadatillahi fahuwa dzikrullah. Setiap perbuatan baik yang bernilai ibadah itu dzikir. Bukan hanya sholat, bukan hanya bacaan-bacaan Al-Quran, tasbih, tahmid. Bahkan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari bisa kita kemas dalam bentuk dzikir. Umpamanya, ibu pagi-pagi di rumah sibuk mencuci piring. Mencuci piring bisa kita angkat, bisa kita kemas dalam bentuk dzikir. Caranya apa? Anna lil wasail hukmal maqasid. Kewajiban mencuci piring, kewajiban dalam rumah tangga ada di pundak pemimpin rumah tangga, yaitu para suami. Kemudian kewajiban itu dilaksanakan oleh seorang istri, melaksanakan kewajiban-kewajiban semua dalam bentuk taat kepada suami. Singkatnya, seandainya ibu mencuci piring, mencuci gelas, niatnya adalah mengabdi kepada suami dengan setulus-tulusnya, itu adalah bagian daripada dzikir. Dzikir. Bahkan seandainya nyuci piring, nyuci gelasnya ikhlas, insya Allah bersih. Tapi kalau sebaliknya, nyuci piringnya sambil marah-marah, bukan bersih sepertinya. Bisa jadi itu piring terbang, bisa jadi pecah. Inilah bentuk dzikir yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa mewarnai hidup kita yang islami, bisa mengarahkan hidup kita yang lebih baik. Seorang suami, setiap kita, seandainya melakukan perbuatan-perbuatan sehari-hari seperti tidur, itu bisa diangkat menjadi bernilai ibadah, asalkan sebelum tidur ada niat. Dalam Mu'awanah disebutkan anna lil wasail hukmal maqasid. Setiap perbuatan aktivitas sehari-hari yang bersifat mubah, arti mubah itu belum tentu mendapatkan nilai pahala. Mau dikerjakan silahkan, enggak apa-apa, al-mustawa terpen, 50-50. Tetapi ketika diangkat menjadi nilai sunnah, itu baru akan menjadi nilai ibadah. Makanya setiap perkara yang mubah kita angkat menjadi nilai ibadah. Tidur kita niatkan tidur kita. Bisa melaksanakan sholat tahajud dengan tenang, bisa melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya. Kalau kita melaksanakan sholat, wajiban sholat tanpa istirahat dulu, lemes rasanya.
lemes. Maka ketika sebelum tidur ada niat bahwa saya melaksanakan tidur semata-mata untuk bisa mendirikan ibadah, maka tidurnya adalah dzikir dan bernilai ibadah. Ini nanti akan masuk pada definisi seorang yang bersyukur. Karena yang namanya bersyukur itu adalah syukur menurut istilah sarful abdi alama an amallahi ilahi lamu kholiqali ajli, mengolahkan semua jenis nikmat, apapun itu nikmat, nikmat tidur, nikmat makan, nikmat minum, nikmat dan lain sebagainya, bahkan belum jadi ibadah, maka dia olahkan jadi bentuk ibadah hingga akhirnya kehidupannya menit ke menit, detik-detik, jam ke jam bernilai ibadah. Subhanallah. Setiap kita bisa melaksanakan. Ketika seseorang sanggup melaksanakan seperti itu, maka sudah jelas ada penghormatan, ada penghargaan dari Allah yang diabadikan dalam ayat ini lanjutannya. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa ada lahum ajrun karima. Allah siapkan ajrun karima, pahala yang besar, yaitu surga. Yang namanya surga itu mala ainun ra'at wala udun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Nikmat surga itu belum pernah terdeteksi, belum pernah ada yang tahu. Penghuni surga paling miskin itu punya istri 72. Punya istri 72, punya pembantu di dapur, punya pembantu rumah tangga 80 orang. Subhanallah, ini tertuang dalam kitab, salah satunya kitab Tuhfatul Mardiyah. Ada ahlil jannah, bahwa yang paling rendah statusnya sosialnya penghuni surga, alladillahu samanuna al-puhadimin, punya pembantu rumah tangga sebanyak 80 orang. Wasnani wasabuna zaujatan, dan punya 72 bidadari alias istri. Itu paling miskin, artinya di dunia belum pernah melakukan kebaikan apapun, cuman ada rezeki masuk surga. Tahu itu seperti apa modelnya? Mungkin dia baru masuk Islam mati, sholat belum, puasa belum, hadir ke masjid juga belum melakukan kebaikan apa, kan masuk surga. Lantas martabat apa? Kebaikannya juga belum ada, cuma masuk surga aja. Maka ini orang paling miskin. Tapi kalau sudah bisa sholat, itu bukan 72 lagi, apalagi sudah kawin. Bahkan nih, saya sampaikan lagi dalam kitab ini tertuang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula min ahlil jannah la yatajawwaju 500 hawra warbatu ala fi bikrin wa samaniyatu ala fi saibin. Sesungguhnya seorang lelaki dari penghuni surga, dia bisa menikah dan punya bidadari di surga sebanyak 500 orang bidadari. Itu yang sudah sholatnya banyak, yang sudah dzikirnya banyak, bisa jadi punya bidadari 500. Subhanallah, masa nggak tertarik? Allahu Akbar. Sayang Ustaz Nairobi terbatas waktu. Itulah yang membuat jamaah Cikgu terus bertambah banyak di sini. Sampai kakek-kakek pun datang. Untuk apa kek? Bidadari, Cuk. Itu bukan tujuan, tapi stimulan. Allah tidak sia-siakan hamba yang terus berbuat baik di jalannya. Dan semuanya beranjak dari nawaitu lillah, dan ingin selamat di akhirat. Karena itu ya jaga hatinya dengan zikrullah. Maka semua aktivitas ibadahnya bernilai zikir. Betapa banyak amal dunia bernilai akhirat. Karena nawaitu yang benar lillah. Tadi beliau misalkan seorang ibu, pembantu, cleaning service masjid, penjaga masjid, marbot masjid, atau tukang sapu jalanan. Boleh jadi dia lebih mulia daripada seorang pendakwah di atas mimbar dengan ribuan jamaah yang niatnya ternyata untuk bangga diri. Sementara tukang sapu itu setiap penyapu dia berzikir dan ingin keridhaan Allah. Kan itu zikir tidak hanya di hati, tidak hanya di pikiran,
ucapkan, basahilah bibirmu dengan zikrullah, lalu dibuktikan dengan zikir nyata. Inilah yang disebut dengan harokah zikir. Ibadah. Orang ahli zikir itu senang ibadah, ahli ibadah dia. Ahli zikir, ahli amal, senangnya beramal. Ahli zikir, ahli akhlak, akhlaknya rupawan. Kasih sayang, lembut, santun, tidak kehilangan ketegasan, keberaniannya. Karena ahli zikir tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha ila Allah. Dia tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Jalla Jalaluhu. Karena dia ingat Allah, ingat akhirat. Disakiti, diserang. Kemudian saat lawan tidak berdaya, lalu minta maaf, ia maafkan, ia beri kesempatan. Karena ia melakukan tingkat zikir yang tinggi lagi. Karena ahli zikir, ahli dakwah. Ahli dakwah. Dan itu yang menjadi semangat dalam semua aktivitasnya. Sehingga mewarnai semua ibadahnya bernilai dakwah. Amalnya bernilai dakwah. Akhlaknya bernilai dakwah. Rumah tangganya bernilai dakwah. Setiap orang melihat dia jadi ingat Allah. Dan yang terakhir, ahli zikir itu ahli muhasabah. Ia terus sibuk memperbaiki dirinya. Tanpa pernah ia merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum wa alamu biman ittaqa. Makin kuat zikirnya, makin istighraq, tenggelam dia dalam kesibukan memperbaiki dirinya. Karena yang paling dia incar adalah husnul khatimah. Itulah yang buat dia bahagia. Jazakumullah Ustaz Rudi. Makasih Ustaz Bang Haji Rudi, jamaah subuh kita. Terima kasih keluarga besar Asep yang mengantar pohon atin, pohon zaitun, kawan-kawan mengantar pohon kurma, atau siapa lagi yang menyusul. Kita butuh sampai 30.000 pohon untuk ditanam di sekitar 12 hektar masjid Jabal Sindur Azikra. Hubungi Ali Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Silakan amal jariah. Dan kami santri, para penghafal Quran, jamaah mendoakan semoga Allah terima amal jariah kita, memudahkan urusan kita di dunia, penerang di alam kubur, dan mendampingi kita di akhirat nanti. Jazakumullah khairan katsira. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.